Selamat pagi Bapak dan Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Informasi aja Bapak dan Ibu, semua jemaat akan dilayani di bangku masing-masing dalam perjamuan kudus. Yang kedua, hanya anak katekisasi yang ada di meja salib. Yang ketiga, ketika memberikan persembahan syukur, didahulukan dulu anak katekisasi. Setelah anak katekisasi sudah selesai memberikan persembahan, lalu presbiter nanti akan menuntun Bapak dan Ibu yang dimulai dari belakang. Masuk, keluar, samping kiri dan kanan. Sambil membawa sloki. Tempat sloki sudah disiapkan. Demikian informasi Bapak dan Ibu. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, selamat pagi. Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Jumat Agung ini. Di dalamnya akan dilayankan sakramen perjamuan untuk mengingat rayakan kematian Tuhan Yesus Kristus di salib untuk menebus dan menyelamatkan kita. Bagi sekalian warga Sidi, kita semua menerima undangan Tuhan Yesus untuk duduk sekeliling meja perjamuannya dan mengalami persekutuan dengannya. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan keselamatan, pengucapan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kita diberkati olehnya menjadi saksinya. Pelayan firman dan sakramen saat ini adalah Pendeta Diana Lumbanggaol Kalangit. Mari mempersiapkan diri dan kita bersama beribadah. Anak-anak katekisasi kami persilahkan untuk maju ke depan, duduk di bangku masing-masing. Silakan. Berdiri anak katekisasinya. Ya, silakan duduk. Semalaman Tuhan Yesus bergumul dengan derita yang harus ditanggung sampai keringatnya menjadi darah. Penangkapannya bagai seorang perampok dan pengadilan yang tidak adil terhadap dirinya menambah derita insani Sang Mesias. Dengan kelelahan hati, jiwa dan raga, Tuhan Yesus memanggul salib dalam olok-olokan, hinaan dan celaan, menempuh via dolorosa. Yesus menjalani semuanya tanpa keluh dan protes sebagai wujud ketaatan kepada Allah. Dengan langkah tertatih, Tuhan Yesus sampai di puncak Golgota. Jubah hinaannya dilucuti dan dalam ketelanjangan dia dipaku pada salib yang dipikulnya. Sebagai ganti jubah yang dilucuti, dia dipasangkan mahkota duri
dengan julukan penghinaan Indri, Yesus Nazaretum Rex Judea. Dalam penghinaan itu, Tuhan Yesus berada antara langit dan bumi sebagai jalan pendamaian antara Allah dan manusia. Tuhan Yesus akhirnya disalib dan mati. Kutuk Allah yang seharusnya ditanggung oleh manusia ditimpakan kepadanya. Lalu, siapakah yang bertanggung jawab? Tidak ada seorang pun yang mau berkata dengan jujur. Tidak ada lagi tanggung jawab. Tidak ada lagi jiwa besar. Yang ada hanyalah kebohongan dan kepalsuan demi untuk kepentingan diri sendiri. Para murid lari meninggalkannya. Yesus sendiri menanggung siksa dan derita sampai mati demi keselamatan kita. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Yesus
pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4 sebagai nats pembimbing, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Jemaat, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau telah memberi semua yang ada padamu, nyawamu, tubuhmu, dan darahmu tercurah untuk hidup kami. Engkau jadikan hidup kami milikmu, sehingga hidup kami berharga dan bermakna. Tuntun dan jagalah kami supaya kami tetap hidup dalam hadirat-Mu dan terus menabur cinta kasih-Mu bagi sesama dan alam semesta ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama kita akan melayani firman Allah. Mari berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau menghantar kami berada di Jumat Agung tahun 2021. Walaupun kami masih ada dalam badai pandemi COVID-19, kami mengucap syukur Tuhan dengan segala keberadaan kami boleh mengingat rayakan kematian Kristus. Sebentar akan dilayankan sakramen perjamuan. Sebelum semua itu berlaku, hadirlah dengan Roh Kudus-Mu, agar firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan sungguh menyapa kami, membaharui iman percaya kami, dan kami tetap yakin salib Kristus, salib kemenangan. Bersabda Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengar firman-Mu. Dalam Kristus firman yang hidup, kami bermohon. Amin. Jemaat silakan berdiri untuk mendengar firman Tuhan.
yang akan dibacakan dari Alkitab. Terpuji Kristus, Hosiana. Pembacaan Alkitab dari Matius 27 ayat 32 sampai dengan 44. Matius 27 ayat 32 sampai 44 yang menyatakan, ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala. Mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunkannya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu. Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel. Baiklah, ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah. Baiklah, Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, 'Aku adalah anak Allah.'" Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela demikian juga. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah yang saudara dan saya terima tidak terjadi begitu saja dalam diri Yesus. Yesus bergumul dalam doa di Taman Getsemani. Ia bergumul seorang diri, di mana seharusnya saat Yesus membutuhkan dukungan doa dari murid-muridnya, support dari murid-muridnya, tidak terjadi. Para murid tertidur. Yesus bergumul seorang diri. Lalu pada saat penyaliban, dia mengalami hinaan, dia mengalami ejekan,
Dan semua renungan firman Tuhan yang disampaikan Yesus ditantang untuk dilakukan. Penghinaan itu dinyatakan tadi, ia yang menjanji merobohkan bait Allah dalam 3 hari akan membangunnya, diejek. Lalu dikatakan lagi, biarlah Allah turun menyelamatkannya, baru kami mau percaya. Mereka meragukan kemesiasan Yesus. Mereka tidak menerima. Yesus begitu menderita untuk saudara dan saya. Kita saja kalau dihina pasti tidak mau. Kalau kita diremehkan, kita akan tunjukkan siapa diri kita. Kalau kemampuan kita diragukan, kita akan buktikan kita adalah orang yang mampu. Tapi bagaimana dengan Yesus? Yesus diam. Yesus lebih taat pada kehendak Allah Bapa daripada membela harga dirinya, daripada mengangkat harkat dan martabatnya, daripada membuktikan kuasanya. Dan Yesus mati supaya kita semua beroleh keselamatan. Saudara-saudara, ada cerita dari perang kemerdekaan Amerika Serikat di abad ke-18. Diceritakan beberapa orang prajurit sedang mendorong gerobak yang terperosok di lumpur. Mereka mendorong sekuat tenaga. Komandan regu itu berpangkat kopral. Sama sekali tidak turut membantu. Ia hanya berdiri dan berteriak, "Dorong, ayo dorong. Ayo, semua harus dorong." Pada saat itu, lewatlah seorang pengendara kuda. Melihat adegan tersebut, orang itu turun dari kudanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ia masuk dalam lumpur, turut mendorong gerobak itu. Akhirnya gerobak itu bisa keluar dengan pertolongannya, juga dengan beberapa prajurit tadi. Lalu ia menghampiri sang komandan berpangkat kopral dan berbisik, "Kopral, lain kali jika Anda perlu bantuan, silahkan panggil saya, George Washington." Lalu kopral itu pucat pasi. Ia menyahut, "Siap, Jenderal." Saudaraku, orang yang menolong tadi adalah Presiden Amerika Serikat, panglima tertinggi. Ia tidak hanya bicara, "Dorong, dorong," tapi ia terjun ke lumpur untuk menyelamatkan
situasi tersebut. Yesus, anak Allah. Dia tidak hanya berteriak, "Kamu berdosa. Kamu butuh keselamatan." Tapi Yesus mengorbankan segala sesuatunya untuk keselamatan kita. Jadi, apa yang dipaparkan dalam bacaan firman hari ini bukan dongeng, saudara-saudara. Yesus disalibkan. Ia benar-benar mati pada hari Jumat. Disebut Jumat Agung atau The Good Friday. Kenapa? Karena hari Jumat, ketika Yesus mati, dia menjadi Jumat yang berbeda dari hari-hari Jumat selain itu. Semua orang menyebut dari kemarin, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan Paskah. Kekasih-kekasih Tuhan. Ejekan di ayat 39. Orang menghujat dia sambil menggelengkan kepala. Lalu di ayat 40, "Hai engkau yang mau merobohkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu. Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Apakah Yesus turun? Tidak. Yesus dengan tekun mengikuti seluruh alur yang Allah kehendaki atas dirinya. Ia benar-benar mati. Dan ketika Yesus berseru, "Kepadamu kuserahkan nyawaku." Yesus tahu kematiannya adalah kematian yang menyelamatkan. Kematiannya adalah kematian yang membawa setiap orang percaya ada dalam hidup kekal. Karena itu, saudara-saudaraku, jangan sia-siakan pengorbanan Kristus di kayu salib. Dia sudah menyelamatkan saudara dan saya. Pengampunan yang Tuhan berikan bukan membuat kita hidup semakin seenaknya, tetapi kita mau mendekati anugerah Allah dan terus-menerus ada dalam pembaharuan. Karena Tuhan yang menciptakan bumi tidak mau bumi ciptaannya rusak oleh dosa. Tidak mau karya yang Ia maksudkan umatnya utuh ada dalam kekekalan. Hari ini bersama dengan 34 anak-anak Sidi baru. Bukan lagi disebut katekesasi baru, bukan lagi disebut anak-anak katekesasi, tapi Sidi baru. Dan orang tua boleh mengikuti perjamuan kudus Jumat Agung 2021. Semoga satu saat kelak kita semua ada dalam perjamuan kekal bersama Kristus. Catatannya,
Jangan tinggalkan salib. Jangan menyangkal Kristus. Setialah sampai pada akhirnya. Di kitab Wahyu dikatakan, orang yang menang akan dikenakan jubah putih. Adik-adik, Kristus sudah membuat kalian dalam kekudusannya. Pegang salib itu sampai akhir hidupmu. Kalau engkau menjadi anak-anak Tuhan dalam fungsi masing-masing, pancarkan terang Kristus dimanapun kita berada. Jumat Agung, kematian Kristus tidak tinggal dalam kematian, tapi dia bangkit dan menang, membawa semua orang percaya layak di hadapan Allah. Oleh sebab itu, salib Kristus bukan salib kekalahan, tapi salib kemenangan. Dengan iman, kita jalani hari-hari hidup kita. Dan dalam ketaatan serta kesetiaan, kita mengikut Kristus Tuhan yang menang untuk keselamatan setiap kita. Amin. Jemaat Tuhan, dengarlah penetapan perjamuan kudus sebagaimana tercantum dalam 1 Korintus 11. 1 Korintus pasal 11 pada ayatnya yang ke-23 1 Korintus pasal 11 pada ayatnya yang ke-23 sampai 26. Ada salah pengetikan di situ, bukan 29 tapi 26. 1 Korintus pasalnya yang ke-11 ya, 1 Korintus pasal 11, maaf, ayat 23 sampai 29. 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 29. Bapak Ibu yang membawa Alkitab, saya mengajak kita membacanya bersama-sama. Adik-adik sudah ketemu semua ya? Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Silakan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan itu, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Kekasih-kekasih Tuhan, perjamuan kudus
adalah perintah Yesus Kristus bagi kita, bahwa setiap orang yang telah mengaku iman percaya kepada Yesus Kristus dan telah diteguhkan sebagai warga sidi jemaat wajib hadir mengikuti perjamuan kudus. Bahwa roti dan anggur dalam cawan adalah lambang tubuh dan darah Yesus yang telah diserahkan sebagai korban tebusan untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah yang terputus karena dosa dan untuk menyelamatkan seisi dunia ciptaannya. Melalui perjamuan kudus ini kita dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Dengan demikian, persekutuan Tuhan Yesus dengan para murid pada perjamuan terakhir akan terus berlangsung sampai penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita semua akan duduk bersama Kristus di perjamuannya. Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus saat ini sesungguhnya juga mau mengingatkan kita pada hidup baru yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi tentang Yesus sebagai penebus dan juru selamat dunia melalui kata dan perbuatan kita. Mari berdoa. Ya Bapa Maha Kudus, Pencipta dan Raja semesta, kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu karena Engkau membuat dan menjadikan kami sebagai milik-Mu. Engkau juga mempersatukan kami dengan Yesus Kristus agar kami beroleh pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal untuk memaklumkan kerajaan-Mu dan besar pengasihan-Mu bagi dunia ini. Engkau mengangkat semua orang yang jatuh, Engkau menegakkan semua orang yang tertunduk, Engkau memulihkan hati yang hancur, Engkau menghibur orang berduka dan membebaskan orang tertindas. Engkau menghentikan semua badai kehidupan dan pertikaian bangsa-bangsa. Oleh karena itu, bersama dengan semua hamba-Mu, malaikat dan manusia, nabi-nabi, para rasul dan martir, serta seluruh gereja-Mu di bumi dan di sorga, kami memuji dan memuliakan nama-Mu dalam madah kebesaran yang tiada hentinya. Kuduslah Tuhan Sang Maha Kuasa yang sudah ada dan yang akan datang. Kami memuji nama-Mu ya Bapa karena pemberian-Mu yang paling utama, anak-Mu Yesus Mesias, yang rela disalibkan untuk menebus, menyelamatkan kami dari cengkraman dosa dan maut, dan yang bangkit untuk membuat kami tak bernoda di hadapan-Mu. Kami mohon kepadamu, utuslah Roh Kudus-Mu mendiami hati kami, agar kami menerima roti dan cawan ini, benar-benar menjadi anggota tubuh Kristus di dunia, yang saling mengasihi dan melayani menurut teladan-Mu, serta membawa damai sejahtera-Mu kepada segala makhluk. Dan sama seperti bahan baku roti dan anggur ini tumbuh, tersebar, kemudian dikumpulkan dan diolah menjadi satu, maka Engkau pun mengumpulkan jemaat-Mu dari utara dan selatan, dan dari timur dan dari barat ke dalam kerajaan anak-Mu, Yesus Mesias, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Mari berdiri. Sebelum kita menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Yesus, kita mengaku iman menurut pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, "Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati, percaya pada Roh Kudus yang dari Tuhan yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman, aku percaya seperti itu. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan sakramen perjamuan kudus. Dihimbau saudara-saudara yang belum diteguhkan sebagai anggota sidi gereja untuk tidak mengambil bagian. Bersabar lebih dahulu dan pada waktunya nanti mengikuti pelajaran katekesasi, diteguhkan baru dipersilahkan mengambil bahagian. Mari bersaat teduh sejenak, lalu kita muliakan Tuhan dari nyanyian Bagai Rusa Rindukan Air. Merindukan
jemaat Tuhan, supaya kita terpelihara dengan roti sorgawi, yaitu Yesus Kristus, maka janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini. Tetapi marilah kita menerimanya dengan iman yang tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Damai sejahtera bagimu. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Cawan minuman yang dipakai untuk mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah kasih Bapak bawa ke sana satu, kasih Pak Tony sama Pak Banur ya.
makanlah. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk keampunan dosa kita. Minumlah. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk keampunan dosa kita. Segera pasang maskernya Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan dari 1 Tesalonika 4 ayat 7 dan 8 mengatakan, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Saudara-saudaraku, terimalah berkat melalui pelayanan sakramen perjamuan kudus ini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus. Mari bersatu dalam pelayanan doa syafaat. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih kami boleh merayakan perjamuan kudus Jumat Agung di tahun yang masih memprihatinkan ini. Namun kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh merayakannya. Baik kami yang berada di gereja, di pastori serbaguna, maupun di rumah-rumah. Tuhan, berkenanlah Engkau dengan ibadah kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Kami tetap yakin dan percaya bahwa Yesus memang mati di kayu salib untuk keselamatan kami. Meteraikan kebenaran firman-Mu, kami berjalan lagi. Tuhan memberkati rangkaian ibadah kami. Walaupun kami tidak bisa merayakan Paskah sebagaimana biasa kami lakukan ibadah subuh, tetapi Tuhan, semua itu tidak mengurangi makna kemenangan Kristus bagi kami. Biarlah Tuhan
di tengah bumi yang masih diselimuti badai COVID-19 ini. Tuhan, bungkus kami dengan kesehatan yang prima. Jauhkan kami sakit penyakit Bapa. Kami boleh menjalani hari-hari hidup kami tetap dalam penyertaan Tuhan. Kau memberkati anak-anak Sidi baru yang untuk pertama kali mengambil bagian dalam pelayanan ini. Biarlah Tuhan mereka tetap setia sampai pada akhirnya. Dan kelak mereka juga ada dalam perjamuan kekal bersama Bapa di sorga. Tuhan Yesus memberkati para orang tua, memberkati semua keluarga. Biarlah di tiap-tiap keluarga nama Tuhan tetap diagungkan dan dipermuliakan. Kami berdoa untuk mereka yang sakit, Tuhan jamah dan pulihkan. Bagi mereka yang Tuhan sembuhkan, Engkau sempurnakan ucapan syukur mereka. Biarlah kebaikan Tuhan menjadi kesaksian yang indah dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk situasi keamanan negara kami. Oh Tuhan, tolong jauhkan dari para teroris. Biarlah keamanan, kenyamanan di negara kesatuan Republik Indonesia boleh ada. Tuhan berkati semua aparat polisi negara kesatuan Republik Indonesia maupun TNI serta semua masyarakat boleh menyikapi dengan bijaksana. Memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, mereka boleh bekerja secara maksimal. Khususnya vaksinasi yang sedang berlangsung, biarlah boleh menjadi pelindung dari virus corona. Sadarkan masyarakat untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kami berdoa untuk anak cucu kami yang akan mulai bersekolah tatap muka. Oh Tuhan, jauhkan sakit penyakit dari mereka. Biarlah mereka tetap tekun belajar. Dan berkati para guru, para pendidik dengan maksimal mengarahkan anak-anak untuk meraih masa depan mereka. Terima kasih Tuhan, memasuki kehidupan kami mau serahkan segala sesuatunya dalam bimbingan kasih-Mu. Ini doa kami. Berkati kami semua yang terlibat dalam ibadah hari ini, tim Satgas COVID-19, tim streaming, pemandu lagu, organis, pianis, maupun tim multimedia. Kiranya apa yang dipersembahkan kepadamu diberkati oleh Tuhan. Memberkati para pelayan firman dan sakramen, diaken penatua. Lalu Tuhan pada waktunya paduan suara kembali boleh memuliakan Tuhan di gereja ini. Berkati kerinduan warga jemaat-Mu untuk kembali beribadah. Dan biarlah kami semua sehat. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk ibadah Paskah. Tuhan berkati pada pukul 10 maupun pukul 17. Begitu pula dengan ibadah perjamuan kudus nanti sore. Tuhan berikan cuaca yang baik sehingga banyak jemaat, warga Sidi jemaat mengambil bahagian. Ampuni salah dosa kami. Dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, marilah memberi persembahan kepada Tuhan sebagai tanda syukur kita atas berkat yang telah dilimpahkannya. Firman Tuhan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah
aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat 1. Persembahan akan diantar sendiri ke tempat yang disiapkan dan membawa persembahan syukur perjamuan dan seloki. Persembahan akan dimulai dari presbiter bertugas dan sidi baru, lalu jemaat yang duduk dari bangku belakang mengikuti presbiter bertugas kembali berputar melalui samping kanan atau kiri. Bagi jemaat yang di rumah, sampaikanlah persembahan Bapak Ibu, Saudara melalui koordinator sektor atau transfer ke rekening gereja. Tersedia 2 kotak. Yang pertama, kotak persembahan syukur perjamuan kudus, dan yang kedua, kotak kolekte. Kiranya Allah berkenan atas pemberian kita dan menguduskan persembahan syukur kita kepadanya. Seluruh
Jemaat mari berdiri. Untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara berbalasan. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbananmu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan ini tidak sebanding dengan korban tubuh dan darahmu. Terima dan kuduskan ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan, demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat silakan duduk. Jemaat mohon perhatian untuk warta jemaat Jumat 2 April 2021. Majelis Jemaat GPIB Immanuel Bekasi menyambut dengan sukacita kehadiran warga jemaat dalam ibadah Hari Jumat Agung. Kiranya ibadah ini membawa berkat bagi kehidupan kita. Ibadah Hari Paskah dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 4 April 2021, waktu pukul 10 WIB dan pukul 17 WIB. Persembahan syukur Paskah sebagai tanda sukacita atas keselamatan yang Tuhan berikan melalui peristiwa kebangkitan. Masing-masing keluarga akan memberikan ucapan syukur dalam ibadah jemaat. Majelis jemaat telah mempersiapkan amplop persembahan syukur Paskah di masing-masing sektor. Warga jemaat dapat memberikan pada tempat yang telah disediakan pada ibadah Minggu Paskah pukul 10 WIB dan pada pukul 17 WIB. Kiranya Allah berkenan atas pemberian kita dan menguduskan persembahan syukur kita kepadanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, informasi saja, kita tidak mengadakan salam persekutuan di depan. Jadi nanti kami presbiter akan berdiri di depan sini. Mohon dimengerti. Kepada saudara-saudara yang berada di PSG, di Pastori Serbaguna, juga di sana tidak ada salam persekutuan. Sampai jumpa di ibadah Paskah. Tetap semangat, tetap sehat. Tuhan memberkati. Mari berdiri. Pergilah ke dalam kehidupan sehari-hari dalam damai sejahtera Tuhan. Firman Tuhan serta roti dan anggur perjamuan yang kita terima dalam ibadah Jumat Agung ini kiranya menguatkan langkah kita untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya.
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan dengan rendah hati mohonlah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.